masih turun di bawah garis kuning. Nah, ini kan masih turun ya, masih di bawah. Kita belum berani lirik-lirik. Tapi ketika dia sudah mulai kembali naik, nah ini kita coba bisa perhatikan. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Follow Instagram Oke Saham ya. Di sini kita memberikan informasi terkait saham-saham pilihan kita untuk kawan-kawan pantau di hari esoknya ya. Seperti hari kemarin kita memberikan informasi bahwa saham pantauan kita adalah MITI. Dan sini kita melihat ya dari bot Oke Saham, kenapa kita memilih MITI untuk pantauan di hari Jumat. Terkait dari saham MITI yang merupakan saham super uptrend ya untuk saat ini, dan juga untuk akumulasinya juga masih terlihat bagus sekali dari MITI, makanya kemarin kita masuk di MITI untuk pantauan di hari Jumat. Nah, MITI bisa naik di hari Jumat kemarin sampai dengan 12%-an, dan juga hari Kamis kemarin kita juga memberikan pantauan, yaitu adalah BBYB ya di Instagram dari Oke Saham. Dan alhamdulillah jajan sore kita di hari Kamis untuk hari Jumat adalah yellow. Nah, yellow itu kita beli di setengah 3 ya, di harga 164 sampai 166. Dan alhamdulillah closing di hari Kamis sore itu 170 itu sudah 2,3%-an ya. Belum besok sudah cuan, alhamdulillah. Dan juga saya juga di sini memberikan informasi terkait beberapa saham pilihan Oke Saham juga. Ini saya sempat ambil ILS. Nah, 308. Alhamdulillah ILS besoknya naik sampai tertingginya bisa ke 326 ya. Ini yang terpantau kita untuk ILS 326. Jadi sempat cuan sampai dengan 5%-an. Dan juga di siang hari ini di jam 10 saya juga memantau buka. Ini saya dari tadi mantau buka, naruh sendal 360, tinggal ngopi dulu ya. Dan alhamdulillah buka dari kita beli di harga 360 ya, ini bisa meroket sampai dengan 382 ini, dan masih ada potensi sih untuk besok. Semoga bisa kawan-kawan pantau ya untuk buka. Dan ini ya adalah pantauan kita di hari Jumat kemarin di keluarga Oke Saham. Alhamdulillah RMKI juga memberikan kita cuan sampai 5%-an ya. Nah, tertarik blue chip Waskita ini juga memberikan kita cuan sampai dengan 5%. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, yuk bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Nah, kawan-kawan juga bisa gabung di Sobat Oke Saham ya. Ini linknya ada di deskripsi ya. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa ulasan terkait saham-saham pilihan yang di request dari kawan-kawan di Sobat Oke Saham. Dan ini saya akan memberikan ulasannya langsung dari bot Oke Saham ya. Jadi sambil kawan-kawan tutorial juga yang ikut di free trial dari bot Oke Saham. Nah, saham yang masuk di pantauan kita, yang masuk request dari kawan-kawan, yang pertama adalah Waskita. Nah, di Waskita ini kita masukkan rumus yaitu BRO Waskita ini untuk melihat area breakout dan juga akumulasi dari Waskita ya. Ini bisa kita perhatikan. Ada di bandar detektor yang ada di atas ini. Nah, ini adalah bandar detektor ya. Nah, terlihat sekali bahwa Waskita memiliki akumulasi yang cukup besar. Nah, ini juga yang menjadikan alasan kita di hari Jumat kemarin memasukkan Waskita sebagai pantauan. Dan terbukti Waskita kemarin memberikan cuan kita ya sampai dengan 4% walaupun closingnya kembali turun. Tapi bukan berarti Waskita besok masih akan turun ya. Tapi menurut saya sih dengan melihat akumulasi yang cukup kuat seperti ini, jadi tren dari Waskita ini masih dalam keadaan bagus. Dan juga Waskita kalau kita perhatikan, nah kita lebih dekatkan ya, ini punya support di harga 650. Nah, ini adalah supportnya di garis kuning ini ya. Ini adalah garis kuning ini adalah resist yang sudah dijebol dan saat ini menjadikan 650 itu sebagai support. Nah, ini adalah harganya ya, 650. Dan closingnya ada di 665. Dengan melihat dari akumulasi dari Waskita cukup bagus ya, menurut saya sih akan lanjut ya untuk Waskita. Kita lihat bantuan lagi bot yang lain, kita coba ngelihat areanya, area Waskita. Nah, di sini terlihat bahwa ini adalah melihat dari trend line yang dibentuk dari candle di Waskita. Nah, sudah terlihat ya bahwa Waskita itu sudah breakout dari harga 500-an. Dan sudah 3 hari setelah dia breakout, dia terus rally naik. Nah, ini memberikan bantuan kita ya untuk bingung mau tarik-tarik garis. Ini bisa menjadikan salah satu cara untuk mempermudah kawan-kawan untuk melihat area trend line dari salah satu saham. Ini terlihat ya bahwa Waskita sudah tembus dari area downtrendnya
Dan juga MACD-nya juga sudah mulai naik. Nah, ini waskita masih dalam keadaan lanjut kuat ya. Nah, kita akan melihat resisten lagi di waskita. Nah, kita akan lihat bantuan dari BBB waskita. Dan di sini adalah garis Fibonacci yang dibentuk oleh chart dari waskita. Nah, ini terlihat ya bahwa waskita punya resisten di harga 695. Nah, ini adalah Fibonacci di 0,38, itu adalah di harga 695. Itu adalah resist terdekat dari waskita, dan terbukti kemarin ketika dia naik di 695, dia nggak kuat lalu turun kembali ya. Nah, itu adalah bisa dijadikan resist dekatnya untuk waskita, dan support kuat kalau kita melihat dari Fibonacci itu adalah di harga 640. Nah, setelah waskita kita ada request nih untuk melihat saham dari INKP. Yuk kita lihat akumulasi dari INKP. Nah, di INKP yang kita perhatikan pertama adalah sahamnya sedang berada di dekat support. Nah, ini adalah support ya, di garis kuning dan merah itu. Support dekatnya ada di harga 7.475, dan support kuat untuk saat ini ada di harga 7.400. Kalau seandainya 7.400 jebol, lebih baik kawan-kawan keluar dulu ya, karena kemungkinan dia bakal mencari support kembali di bawah. Nah, melihat dari akumulasi di atas ini, di banda detektornya masih tipis-tipis ya, walaupun kemarin, walaupun dia membentuk doji nih, ini membentuk doji ya, ada sedikit akumulasi, semoga aja itu adalah merupakan sinyal bahwa INKP akan membentuk pola pembalikan arah. Dan di sini terlihat ya, di sini sudah ada keterangannya. Itu ada tulisan doji bullish first candle. Nah, itu terlihat ya di sini kalau kita dekatkan kembali. Nah, ini adalah pola pembalikan arah ketika candle merah, lalu besoknya atau yang terakhir ini adalah doji. Harapannya adalah kalau seandainya dia memang membentuk pola pembalikan arah, besok ini adalah candle hijau. Nah, di sini adalah candle hijau, lalu dia kembali naik. Nah, harapannya seperti itu ya untuk kita, dengan support, apalagi di INKP saat ini dekat sekali dengan support. Nah, semoga aja memang candle dari INKP ini sudah menunjukkan bahwa pembalikan arah, ditambah juga memang terakhir sudah ada akumulasi ya dari INKP. Walaupun belum besar, tapi sudah terlihat ada titik hijau di situ, berarti menandakan ada akumulasi kecil-kecil ya dari INKP. Selanjutnya saya akan mereview saham dari Antam. Nah, di sini kita bisa melihat dari area akumulasi dari Antam. Nah, kalau kita melihat dari sini, belum ada akumulasi yang cukup bagus dari Antam. Nah, ini terlihat ya, belum ada hijau-hijaunya dari Antam. Kedua, close tipenya masih membentukkan bearish close. Nah, jadi masih belum menarik ya untuk Antam. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, ini adalah area supportnya. Nah, kalau kita perhatikan ini, kalau menurut saya ya, tapi bisa kawan-kawan gali kembali. Candle terakhir ini membentuk bearish harami. Nah, ini bahaya buat kawan-kawan. Jadi ada kemungkinan untuk turun ya untuk bearish harami. Dan selanjutnya saya akan melihat dari kekuatan volume dari Antam. Nah, di sini terlihat bahwa saya selalu memberikan ya kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham, belilah saham yang harganya kuat berada di atas garis kuning. Nah, ini garis kuning kita ada di harga 1823. Antam masih di bawah dari 1823, yaitu di harga 1810. Jadi menurut saya sih buat kawan-kawan yang belum punya Antam, lebih baik kita tunggu Antam untuk kembali naik di atas garis kuning di harga 1820-an. Nah, support terdekat adalah di harga 1765, support 2 1735, dan support sangat kuat sekali adalah di 1700. Kalau support-support itu dijebol ya kemungkinan dia bakal mencari support kembali. Kalau support 3 sudah dijebol ya sudah wassalam. Kemungkinan dia bakal terjun bebas. Kenapa? Karena support ini bisa dijadikan sebagai rem ya kalau kita punya kendaraan. Selanjutnya saya akan mereview untuk saham yang fenomenal kemarin ya. Ini kita sempat panen ya di keluarga Oke Saham, yaitu adalah Amar. Ini sempat saya kasih info juga di keluarga Oke Saham. Saya sempat kasih tahu ya kepada kawan-kawan bahwa sebelum Amar ini kemarin ARA. Nah, bagi kawan-kawan yang belum punya ARA, sebenarnya bisa ngambil nih di harga-harga di kisaran harga 650-an. Karena apa? Karena ada potensi ARA dan juga besok kemungkinan Amar ini masih akan lanjut ya. Nah, ini bisa kawan perhatikan. Yang menjadi perhatian saya kemarin adalah Amar ini memiliki akumulasi yang cukup besar.
Nah, makanya saya sempat ngomong yang berani masuk Amar nih sebelum ARA, dan alhamdulillah closing ARA ya. Dia punya resisten yang sudah dijebol dari Amar, itu ada di harga 630. Dan resisten selanjutnya yang sangat kuat sekali ada di harga 830. Semoga aja bisa tembus ya di 830 untuk besok. Selanjutnya saya akan mereview saham dari yang sempat mendekati closing juga, sempat naik ya, yaitu adalah BABP. Nah, ini sempat kita masuk ya di keluarga Oke Saham juga di BABP mendekati closing. Nah, ini BABP kalau kita perhatikan, pertama adalah akumulasinya masih terlihat sangat bagus. Nah, itu bisa menjadikan pertanda bahwa BABP ya ada potensi besok masih akan lanjut sih ya. Harapan saya sih bakal begitu. Kedua adalah, nah ini dia memiliki resisten yang harus dijebol dia, itu adalah di harga 183. Nah, ini adalah resisten terdekatnya di garis kuning itu di 183. Kalau seandainya itu jebol, target selanjutnya adalah ke 196. Nah, ini adalah target dari BABP ya. Melihat dari akumulasi cukup bagus, ya kita berdoa aja semoga aja BABP masih akan besok masih memberikan kita cuan ya. Kita melihat dari garis kuning ya, garis kuning kita di keluarga Oke Saham. Nah, kita melihat di sini bahwa BABP juga sudah kuat ya untuk naik di atas garis kuning dan bertahan ya, ini bertahan ketika kemarin dia merah untuk mendekati kembali di garis kuning. Nah, di garis kuning kita itu ada di harga 164. Nah, ini adalah garis kuning kita, itu bisa dijadikan support buat kawan-kawan. Ini support kuat selama BABP masih bertahan di atas 164. Harapannya dia akan terus lanjut. Nah, ini sudah mulai terlihat saham ini mulai uptrend ya. Semoga aja bisa kembali ke harga 200. Lalu ke 300, 400, 500. Nah, ini harapannya sih bisa sampai situ ya. Jadi yang sudah punya harga bawah bisa dikawal ya. Jadi selama saham tersebut bertahan di atas garis kuning, nah kita masih bisa hold. Itulah alasan yang pernah saya ajarkan kepada kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Nah, ketika saham ini masih turun di bawah garis kuning, nah ini kan masih turun ya, masih di bawah, kita belum berani lirik-lirik. Tapi ketika dia sudah mulai kembali naik, nah ini kita coba bisa perhatikan untuk BABP. Selanjutnya saya akan mereview saham dari IATA. Nah, melihat dari bot Oke Saham di IATA, pertama adalah IATA ini masih memiliki akumulasi yang cukup bagus. Nah, ini bisa menjadikan pantauan juga buat kawan-kawan besok. IATA juga memiliki resist terdekat. Di sini adalah garis kuning ini ya. Garis kuning ini ada di harga 78. Nah, ini adalah resisten terdekat dari IATA. Dan closing hari ini ada di harga 74. Nah, ini kita juga sempat masuk nih di keluarga Oke Saham ya. IATA di harga 73. Nah, dan closing 74. Semoga aja bisa kita TP di harga 78. Melihat akumulasi cukup bagus dan juga pola kenaikan hariannya juga masih oke ya, bisa kita pantau harian deh untuk menjadikan ATM harian di IATA. Nah, selanjutnya saya akan mereview saham dari Toys. Nah, ini adalah request dari Sobat Oke Saham ya, Toys. Nah, ini kalau Toys kita bisa perhatikan bahwa ada akumulasi nih, walaupun kemarin merah-merah, ada akumulasi. Nah, jadi bisa kita perhatikan, ini menandakan saya pernah kasih tahu ya, selama masih ada warna hijau ini berarti masih ada penghuni di saham ini. Jadi kita masih bisa pantau walaupun kemarin merah-merah ya, oke deh, kita bisa menjadikan support dekat itu ada di harga 184. Bagi kawan-kawan yang belum punya Toys ya, coba deh besok dikawal atau ditunggu di kisaran harga 184. Karena di Jumat kemarin Toys closing di 191. Melihat akumulasinya ada ya, harapannya sih dia masih akan lanjut ya. Selanjutnya saya akan mereview kawannya Toys, yaitu adalah Truk. Nah, dikarenakan ini bisa dikatakan ya temenan ya, kita bisa melihat juga ada penghuninya masih percis hampir sama seperti Toys. Nah, ini sudah ada 2 hari akumulasi ya, ada 2 hari akumulasi dan juga kemarin dalam keadaan merah. Nah, ini bisa kita kawal deh Truk. Nah, semoga aja melihat akumulasi juga masih bagus walaupun akumulasinya belum besar ya.
Dengan support kuatnya untuk saat ini ada di harga 174 dan closing di harga 180. Ya sudah, besok kita bisa pantau untuk truk itu di kisaran harga 180. Nah, kita pantau 180, semoga aja ada pantulan ya di kisaran harga 180. Kita jadi masukkan buy on red. Melihat dari akumulasinya oke ya, sebenarnya bisa sih ini untuk dijadikan buy on red untuk mendapatkan momen buat kawan-kawan mencari cuan. Selanjutnya saya akan mereview saham Yellow. Dan di sini terlihat juga ada yang nanya nih, Pak, Yellow gimana? Kemarin ARB. Nah, di ini terlihat ya, di sini masih ada penghuninya, walaupun penghuninya sudah tidak besar kembali ya, berarti dia sudah mulai buangan, tapi masih ada, dia masih punya barang di situ. Kemarin ARB, nah di sini membentuk bearish close ya karena ARB ya, dan juga dark cloud clover. Nah ini hati-hati. Untuk saat ini, nah kita bisa perhatikan untuk Yellow itu punya support di harga 152. Nah, di harga bawah ini 152 adalah support dari Yellow. Melihat akumulasinya masih ada dan juga masih punya barang ya, menurut saya sih kita bisa pantau kalau seandainya besok Yellow juga dalam keadaan merah dan mendekati 152 bisa test buy. Selama penghuninya belum buangan ya menurut saya sih nanti akan diangkat lagi ya. Jadi mungkin dia mengurangi muatan dulu, nanti serok lagi di bawah, nanti tinggal diangkat kembali. Nah ini semoga kita tinggal tunggu ya aksi dari bandarnya Yellow. Dan terakhir ini akan menjadi penutup kita, yaitu adalah saya akan mereview saham Friend. Nah Friend ini untuk saat ini masih dalam keadaan sideways pendek. Nah ini sideways pendeknya dari harga 83 sampai dengan 78. Nah itu adalah area sideways pendeknya. Tapi melihat dari belum ada akumulasi juga di sini ya, masih belum akumulasi kuat, jadi ya kita bisa cicil-cicil dulu untuk Friend dikarenakan sedang sideways dengan support kuat ada di harga 77. Ini fix 77 kalau jebol keluar karena dia kemungkinan bakal turun di bawah 60-an ya. Tapi selama 77 kuat ya menurut saya sih kuat sih 77 ini. Kalau di sini ada keterangan ya dari Friend yaitu adalah bottom candle bullish. Nah, ini semoga aja memang menjadikan pertanda bahwa Friend akan melajukan pola bullish ya, dikarenakan juga saya sempat bahas juga Friend ini pola bulanannya atau sessionnya yaitu adalah dari kisaran harga bulan 2 sampai dengan bulan 6 sejarahnya Friend ini bagus. Nah tapi dari bulan 7 sampai akhir tahun biasanya dia koreksi. Jadi manfaatkan momen dengan melihat dari sessionnya di bulan 2 sampai dengan bulan 6 untuk coba cicil-cicil Friend. Entah Friend waran, ya kawan-kawan bisa pilih salah satu ya. Nah itu aja beberapa review dari Oke Saham. Nah bagi kawan-kawan yang mau belajar saham bersama kita di keluarga Oke Saham bisa hubungi admin ya di 089612331428. Dan kita juga akan adakan free trial lagi untuk buat Oke Saham dan juga 5 orang terpilih untuk masuk free trial di keluarga Oke Saham. Nanti akan ikut di grup diskusi juga ya 5 orang tersebut untuk merasakan suasana di keluarga Oke Saham. Nah terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.